Kalau sungai tidak pernah salah. Yang salah adalah manusianya. Karena kerusakan bumi ini adalah kerusakan alam, itu adalah ulah manusia sendiri. Ulah manusia. Seperti yang dikatakan oleh Cak Muji tadi, perlunya ada edukasi. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita hanya mengandalkan edukasi tanpa harus didasari dengan kemauan dan keinginan untuk menjaga lingkungan agar tidak banjir, tidak rusak, dan lain sebagainya. Ini kalau Anda mengamati sendiri dari pemerhati lingkungan, ini bagaimana kondisi sungai? Apakah bisa disalahkan sungai kita yang terlalu kecil? Apakah dari SDM-nya ini seperti apa ini, Bung Lukman? Silakan. Kalau sungai tidak pernah salah. Yang salah adalah manusianya. Karena kerusakan bumi ini adalah kerusakan alam, itu adalah ulah manusia sendiri. Sebenarnya gerakan edukasi ini sangat gencar sudah di Jember ini. Baik dilakukan oleh kelompoknya Pak Muji ini, yaitu Watch Clean Up Day. Baik itu para pegiat sampah melalui gerakan Bangsa Banyak, baik itu di lingkungan pendidikan melalui gerakan HPAI, Sekolah Adiwiyata, Himpunan Pegiat Adiwiyata. Himpunan Pegiat Adiwiyata. Artinya apa? Untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat, itu kan pendidikan dini. Sedini mungkin sudah diberikan pembelajaran kepedulian terhadap lingkungan. Jadi terkait dengan sungai ini, sungai tidak pernah salah. Yang salah adalah manusianya. Karena membuang sampah di sungai itu udah seakan-akan apa ya? Itu jalan yang paling enak, paling praktis. Ya, saya enak saja. Kadang saya sedang motor gitu ya, malam-malam goncengan, buang sampah. Nah, untuk mengantisipasi semacam ini memang perlu adanya peraturan perda sampah. Kalau di luar Jember itu kan sudah ada, setiap sungai ada tulisannya dilarang membuang sampah. Sungai bersih, hidup, asik. Dengan pasal-pasalnya juga. Dengan pasal-pasalnya dicantumkan. Bahkan ada CCTV-nya di sungai itu, gitu ya, bagi masyarakat. Jadi selain edukasi juga ada punishment terhadap masyarakat. Kalau edukasi saja, ya memang edukasi sangat penting, tapi peraturan itu juga penting sekali. Artinya kalau kita melihat juga yang semuanya, ya nggak semua, mungkin beberapa mereka pelaku yang sering membuang sampah di sungai hanya mengandalkan dan menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak melakukan normalisasi seperti itu. Nah, peran kita bersama di sini bagaimana kita harus memulainya agar mindset kita tanpa adanya perda itu akan terrealisasi, untuk bagaimana mindset kita betul-betul sadar kalau kita melakukan seperti ini akan berdampak banjir macam-macam, bau lah macam-macam. Ini bagaimana pemikiran Anda supaya kita bisa mengedukasi, membius masyarakat pendengar Pro 1 ini? Bagaimana ini? Ya, dengan gerakan-gerakan para aktif ini, paling enggak, ayolah rumongso. Kita sudah payah-payah ya istilahnya bersih-bersih sungai, ternyata tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat. Nah, dengan gerakan yang masif itu diharapkan masyarakat itu malu, punya rasa malu untuk membuang sampah. Gitu, Mas. Ya, artinya di sini juga kita tidak mengandalkan dari anggota Bung Lukman dan juga Cak Muji sendiri. Di situ ada pemerhati lingkungan lah, aktivis lingkungan lah. Artinya kita bersama-sama di sini. Nah, dari pantauan Anda ini, kita ke Cak Muji. Cak Muji, kalau dari data Anda ini, kalau aksi buang sampah ini berapa sih sampah yang bisa dihasilkan, yang berhasil dari teman-teman WCDI ini kumpulkan, pantauan di lapangan seperti apa? Ini bagaimana datanya? Siap. Memang peran serta masyarakat itu yang penting. Kalau kita mengawali dengan gerakan komunitas dari bawahnya, kita membaca kemudian mendorong perda dan lain sebagainya. Sudahlah, mungkin beliau-beliaunya sekarang sudah pusing menggodok hal itu agar wilayahnya juga sama dengan apa yang diharapkan oleh Pak Lukman barusan. Tapi kita juga tidak harus menunggu itu, kita harus bergerak
siapa caranya kita bergerak dengan yang sudah terprogramkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan wilayah, Perda, Bupati dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bergerak secara mandiri maupun berkelompok. Contoh di WCDI dengan gerakan World Clean Up Day yang setiap tahun kita melakukan kebersihan lingkungan dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian masih ada gerakan lagi yaitu HPSN. HPSN itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Setiap tahun kita peringati. Kemudian gerakan HPAI di sekolah-sekolah, di pesantren dan lain sebagainya. Kemudian kalau hari-hari besar pemerintah itu mengadakan upacara, kemudian sekarang kan zamannya ini apa namanya karnaval. Itu kita juga melibatkan komunitas untuk pungut sampah. Selain itu kita juga nge-ban media massa melalui YouTube, melalui Facebook, WA, grup ya dan lain sebagainya. Kemudian support dari Pro 1 misalkan itu sangat membantu sekali untuk bumboni ataupun mengedukasi. Isu-isu sampah itu perlu kita dengungkan terus agar di telinga kita itu dan wawasan kita itu, oh iya, sampah itu memang berbahaya, bahaya seperti ini merugikan orang lain. Nah kemudian terbukti kemarin dalam 4 tahun terakhir ini, kalau di CFC itu masih banyak sampah. Dan terakhir ini kemarin di Tajemtra, saya lihat mulai dari Tanggul sampai di finish itu sudah minim. Artinya penekanan tentang sampah itu sudah, masyarakat sudah mulai paham dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau bisa kalkulasi itu ya katakanlah lebih dari 50% sudah di Jember itu masyarakatnya untuk peduli terkait dengan sampahnya. Dan untuk ini Mas Dayat, untuk Clean Up Day ya, Clean Up Day itu kemarin tuh, saya nggak katakan tontonnya ya, tapi lebih dari tontonan pokoknya sudah ya. Malu saya nanti kalau bicara berapa ton. Nah, semakin hari, semakin tahun, kalau 2019 itu banyak sekali sampah yang kita pilah atau kita pungut dari sungai atau dari lingkungan, banyak sekali ya. Semakin ke belakang sampai ke 2022 itu yang kita muat truk di DLH itu kalau nggak salah itu cuma 4 truk. Cuma 4 truk di 2022. Artinya berkurang. Sudah mengalami pengurangan. Awalnya berapa ini? Sampai berapa truk awalnya? Oh iya, sebentar saya buka ini ya, ada ini. 79. Artinya kalau kita ton ya. 79 ton. Masih ingat. Bung Lukman masih ingat ternyata karena pemerhati lingkungan. Ingat juga. Iya. Tapi sudah cukup lumayan kita bisa apa istilahnya untuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menyadarkan, membius masyarakat menuju ke pemikiran yang lebih baik. Intinya itu. Nah, kita setelah ke Cak Muji kita ke Bung Lukman lagi selaku pemerhati lingkungan. Bung Lukman, kalau kita melihat fenomena bencana alam ini kalau bisa kita komparasikan, ini lebih cenderung yang dari human error apa dari faktor alam ini Bung Lukman? Human error. Dari human error. Kenapa kok bisa dikatakan dari human error? Ya karena budaya membuang sampah sembarangan ini. Jadi mengakibatkan ini bukan fokus ke sungai saja ya. Iya. Mengakibatkan ini banyak drainase yang tersumbat. Ternyata di banyak sampah yang mengendap. Akhirnya kan air larinya ke pemukiman, larinya ke jalan raya. Ternyata banyak sampah yang menyumbat di drainase, terutama sampah-sampah plastik gitu. Artinya sampah rumah tangga ya? Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Ya berarti iya. Ini ya, berdasarkan data Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, ini ternyata di Indonesia ini ada 59% sungai yang sudah mengalami pencemaran. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, padahal undang-undangnya juga ada gitu ya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kemudian setiap tanggal 27 Juli itu ada peringatan Hari Sungai Nasional. Kemudian tanggal 22 Maret itu juga ada Hari Air Sedunia. Banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk masyarakat itu sadar. Dan ternyata memang di Jember ini sangat kesadaran sudah mulai banyak peningkatan, terutama gerakan-gerakan kepedulian lingkungan di dunia pendidikan sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam.
baik itu di SD, SMP, dan SMA. Artinya yang sadar mereka yang notabene adalah generasi bangsa. Generasi bangsa. Iya, yang Jadi- sudah menjadi sesepuhnya ini yang Ah. menjadi kendala nanti. Ini bagaimana ini? Jadi- Kan selama ini yang terlihat hanya kita parameternya sukses di tataran lembaga pendidikan generasi bangsa. Bagaimana bagi mereka para oknum atau oknum pelaku yang suka tola-tole amanah, gas cemplungkan, gitu kata Bu Sel. Nah, Ini bagaimana? Nah, ini pentingnya, istilahnya kan di desa itu, ini terhadap untuk meminimalisir buang sampah ke sungai ini, paling tidak ini perlu keterlibatan semua pihak, pemerintahan desa, mulai dari RT RW kan gitu ya. Iya. Nah, di Jember ini kan punya program 1 RW 1 bank sampah. Nah, itu kan diharapkan masyarakat memilih dan memilah sampah-sampah yang ada untuk dimanfaatkan, sampah organik untuk pupuk, kemudian sampah-sampah yang non organik masih bisa dijual lagi, dijadikan mempunyai nilai ekonomi kan gitu. Nah, ini pentingnya gerakan bank sampah setiap RW. Cuman ini masih rendah untuk berdirinya bank sampah. Sampai saat ini masih sekitar 84 ya. Ya, yang aktif. Yang aktif. Masih 84 gitu ya. Dari total 248 desa. Ya, kalau dari 248 ya. Iya. 248 desa. Itu hanya 84. 84. Nah, jadi perlunya keterlibatan dari semua pihak termasuk desa dengan BUMDesnya kan ya. Toh di situ ada anggaran dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk gerakan bank sampah ini. Iya. Jadi kalau hanya mengandalkan para aktivis ya, Iya, nggak aktivis bisa. sudah berusaha maksimal setiap momen-momen mesti melakukan gerakan peduli sampah, baik itu di sungai juga di daratan. Kalau jumlah aktivis meningkat terus, ya Pak ya. Aktivis di tahun 2019 apa? Iya, Semakin meningkat. Kalau jumlah aktivis peduli lingkungan. Ya semoga saja dengan meningkatnya jumlah aktivis juga bisa meningkatnya nilai kesadaran masyarakatnya kan seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Ya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.